Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah ada seorang rahib yang sangat terkenal kebijaksanaannya. Dia selalu menjadi tempat bertanya dari banyak orang. Pada suatu hari, rahib melihat seorang pemuda dari kejauhan yang berjalan sendirian. Pemuda itu rupanya ingin bertemu dengan sang rahib. Ketika sampai di depan biara, dia berkata kepada rahib itu kalau ingin bertemu dengan seorang rahib yang terkenal kebijaksanaannya. Rahib yang terkenal kebijaksanaannya itu dan yang langsung bertemu dengan dirinya mengundang pemuda itu untuk berjalan-jalan di taman biara. Sambil berjalan, pemuda itu bertanya, "Rahib, apa itu keheningan?" Rahib itu tidak memberi jawaban, tetapi malah menyuruh dia untuk diam sejenak, menikmati alam yang ada di sekitarnya. Tetapi pemuda itu tidak sabar menunggu penjelasan dari rahib itu. Lalu dia mulai mendesak rahib itu, tetapi toh rahib itu hanya diam. Lantas pemuda itu menjadi kecewa dan mencela sang rahib bahwa apa yang didengarnya tentang kebijaksanaan dari sang rahib tidaklah benar. Keheningan saja tidak bisa diterangkan. Sang rahib lalu memandang pemuda itu dengan kasih dan berkata, "Saudara, bagaimana mungkin aku menjelaskan apa itu keheningan kalau kamu sendiri sibuk dengan dirimu sendiri dan tidak mau diam untuk memasuki keheningan itu sendiri?" Pemuda itu kemudian menjadi malu atas kebodohannya. Saudara-saudari yang terkasih, pemuda dalam kisah tadi rupanya kesulitan memahami apa itu keheningan. Pikirnya keheningan adalah rangkaian gagasan dalam kata-kata. Padahal untuk memahami apa itu keheningan, dia harus membiarkan dirinya diam dan masuk dalam keheningan itu sendiri. Apa yang dialami oleh Nikodemus, yakni kesulitan memahami perkataan Yesus, memiliki kemiripan dengan apa yang dialami pemuda dalam kisah tadi.
Nikodemus tidak mengerti ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagi Nikodemus, tidak mungkin seseorang yang sudah dilahirkan oleh ibunya harus dilahirkan lagi. Tidakkah dia harus kembali ke rahim ibunya jika dia ingin dilahirkan lagi? Nikodemus memahami kelahiran sebagai kelahiran biologis, tetapi kelahiran yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kelahiran dalam roh dan bukan dalam daging. Seperti apakah orang yang dilahirkan di dalam roh? Mereka yang dilahirkan di dalam roh dilukiskan oleh Yesus seperti angin bertiup kemana ia mau. Kita mendengar bunyinya, tetapi kita tidak tahu dari mana datang dan mau kemana perginya. Rasanya mereka yang dilahirkan kembali dalam roh Allah hidup dalam kebebasan. Mereka tidak terkungkung dalam dirinya sendiri, tetapi seluruh hidupnya digerakkan dan diarahkan oleh roh Allah itu sendiri. Hanya ketika roh Allah meresapi hidup dan diri seseorang, maka dia akan mampu melihat kerajaan Allah tidak lagi dengan mata fisik, tetapi dengan mata iman. Saudara-saudari yang terkasih, Allah selalu mengundang kita untuk melihat kerajaannya, tetapi kita seringkali tidak mampu melihatnya karena kita masih terkungkung dalam kesempitan diri dan pikiran kita. Bahkan kita kerap kali melihat dan memahami rencana dan karya Allah menurut mata dan pikiran kita sendiri. Kita jarang membiarkan roh Allah untuk melihat dan memahami rencana dan karya Allah. Maka hari ini kita dipanggil untuk membiarkan diri dilahirkan kembali dalam roh yang membebaskan kita dari kepicikan cinta diri dan sekaligus mengundang kita untuk hidup lepas bebas dan membangun persaudaraan dalam semangat kepedulian dan kasih dengan orang lain seperti yang diteladankan oleh umat Kristen perdana. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ibu yang aktif dalam kegiatan sosial membagikan pengalamannya demikian. Setelah sekian waktu dia sibuk bekerja mengumpulkan harta, suatu ketika muncul kesadaran dalam dirinya untuk membagikan apa yang ada padanya yang sudah dikumpulkannya. Kekayaan duniawi yang dimilikinya cukup membahagiakannya, tetapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang belum dia peroleh, melebihi kekayaan materi yang sudah ada, yaitu kekayaan dan kebahagiaan rohani. Dengan berbuat baik, dia merasa hatinya hangat, sulit diungkapkan, tetapi perbuatan sosialnya membawa dia ke dunia lain, dunia ilahi. Dia merasa ada suasana keabadian yang dimasukinya dengan perbuatan baik tersebut. Yesus berbicara dengan Nikodemus tentang hal duniawi dan surgawi yang seharusnya membawa manusia untuk mengalami kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Pesan pembicaraan Yesus dan Nikodemus ini dihidupi oleh pengikutnya seperti kita dengar dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37. Mereka sehati sejiwa menggunakan harta duniawi demi kebahagiaan bersama. Dengan berbagi mereka mengalami kehangatan rohani karena diberkati oleh Allah sang pemberi harta duniawi tersebut. Harta duniawi sering menjadi ancaman kalau manusia menjadi rakus dan egois. Dengan sikap sehati sejiwa dan mau berbagi dalam kebersamaan, maka itu akan menjadi rahmat luar biasa. Kekayaan dunia yang dianugerahkan Allah menjadi sarana berharga untuk mengalami kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.